Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sosialisasi pemahaman budaya positif. Yang saya hormati Kepala TKN Praputra dan Majelis Guru yang berkesempatan hadir pada siang ini. Dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan sosialisasi yang akan diberikan oleh Ibu. Kami persilakan untuk menyampaikan. Guru telah hadir dalam ruangan ini dan berkesempatan mengikuti sosialisasi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Sosialisasi pemahaman budaya positif ini berkenaan tentang sikap kita. Nah, saya tanyakan dulu ini Bu, apa itu budaya positif? Budaya itu kebiasaan Bu. Oh iya, kebiasaan ya benar. Ada lagi? Tradisi bisa. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang dimaksud dengan budaya positif. Selama ini kita tahunya dengan peraturan, tata tertib ya Bu ya. Jadi kita mulai mengarah ke budaya positif tentang nilai-nilai keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Di jenjang kita usia 4 sampai 6 tahun, anak masanya wiraga, berkenaan dengan fisik, berkenaan dengan kegiatan yang menggerakkan motorik kasar dan halusnya, yang biasa bermain, maka dibilang kodrat anak adalah bermain. Dengan menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan pendidikan yang berpihak pada anak dan menanamkan budi pekerti serta menggali potensi bakat anak. Jadi setelah kita menjalankan kodrat anak, yaitu adalah bermain, tujuan kita untuk memberikan anak kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kebahagiaan setinggi-tingginya yang berpihak pada anak, tapi tidak menutup kemungkinan dengan menanamkan budi pekerti. Itu adalah sikap yang selama ini kita memang sudah menjalankan ya Ibu ya, tentang sikap. Nah, jadi kita tekankan lagi di budi pekerti ini untuk menggali potensi bakat anak. Contoh berpihak pada anak itu seperti apa Bu? Ya, benar sekali. Contoh berpihak pada anak. Kita lanjutkan. Masalah Ibu ya. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif itu adalah saya akan menjelaskan tentang paradigma baru, disiplin positif, nilai kebijakan, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 positif kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah poin inti dari budaya positif. Yang akan saya paparkan selanjutnya adalah paradigma baru. Yang di sini dibilang tadi. Apa itu Bu? Paradigma baru adalah pembelajaran berdiferensiasi. Adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pusat pada murid. Selama ini kita jujur aja dari hati saya sendiri, saya masih berpusat pada guru. Nah, jadi selama ini, ayo anak, Ibu seperti ini contohnya, anak menyontoh kita. Selama ini begitu. Mulailah kita merubah paradigma baru itu dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Mulai kita memperbaiki diri kita sebagai seorang pendidik, saya sendiri, untuk mulai pembelajaran berpusat pada murid, memenuhi kebutuhan murid, dan berpihak pada murid. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk merubah kebiasaan pembelajaran yang seperti itu berfokus pada guru yang bertindak. Nah, apa usaha yang harus kita lakukan sekarang? Jadi kita harus sudah pakai sebenarnya sudah mulai marah sih Bu. Ibu udah mulai
mata kegiatan awalnya. Pertama adalah materi yang disampaikan memakai benda langsung. Kalau tidak ada benda langsung, seperti inilah kita sampaikan pemaparannya. Ada gambarnya, ada animasinya, ada suaranya. Disitulah memenuhi semua kebutuhan anak. Anak nggak tentu dengan gambar aja. Dia ingin ada suaranya. Oh, ada yang bergerak, ada animasinya. Di situ juga semangatnya harus lagi digelorakan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya paradigma baru tentang pembelajaran diferensiasi dapat kita laksanakan di TK Indra Putra. Bagaimana ibu-ibu semua mempengaruhi saya untuk membuka genggaman tangan saya? Nah, bagaimana mempengaruhinya? Pasti ada dengan kata-kata lembutnya atau dengan paksaan, dengan tubuh gitu kan. Nah, di situ maksudnya dari kontrol. Jadi tahu mungkin. Jadi pasti ngelain dulu. Buka dong, apa sih? Gitu. Jadi belum tentu dong saya buka kalau nggak ada keinginan dari diri sendiri. Sama halnya dengan anak. Jadi pada saat anak punya keinginan, tapi kita pinginnya seperti ini, dia nggak bakal buka diri dia. Itu namanya terkontrol tadi. Jadi bagaimana caranya buka? Di situ ada terkontrolnya. Aku mau bukanya pada saat apa? Pada saat aku menerima rayuan yang baik. Pada saat aku menerima bujukan. Itu bahkan berarti dengan keinginan sendiri untuk membukanya kan. Walaupun dengan kekerasan dan paksaan buka duluan, tapi kan udah paksaan dari luar. Jadi bagaimana bukaan ini dari dalam sendiri ini membukanya? Harus dari luar, bukan dari dalam diri dia sendiri. Itu makanya terjadilah konsepsi tentang teori kontrol. Inilah tabel ini menjelaskan tentang rangsangan stimulus kontrol dan terhadap kontrol yang terjadi saat ini yang sebenarnya adalah yang di sisi kolom kuning. Yang banyak perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita berangkat seperti Selama ini benar Ibu. Ya, selama ini perilaku buruk itu terlihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Tapi kita tidak ditanya dulu, kita ngambil jalan pintas. Memang ini nggak bisa diganti. Ya, padahal itu dia punya tujuan di situ. Tujuan apa? Nanti kita lanjut pelajarannya. Jadi orang lain bisa mengontrol kita. Jadi selama ini kita kontrol orang lain, padahal kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, lanjut pemaksaan sampai ke cara kita berpikir. Kita berpikirnya menang kalah. Kamu menang. Kalau kamu sudah benar berarti menang. Kamu salah berarti kamu kalah. Berarti begitu kan Bu? Selama ini tidak begitu pikiran kita. Yang benarnya adalah kita berpikir menang sama menang. Karena kalau untuk berbuat salah, dia belum tentu salah. Dia punya tujuan. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri yang membentuk kepercayaan diri dan tanggung jawab serta memiliki motivasi intrinsik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sehingga terbentuklah disiplin positif. Iya, terima kasih Bu Jana. Jadi maksud dari pendekatan kita, pendekatan mendidik murid. Nah, mendidik anak ini, jadi Bu, budaya positif ini bukan harus di sekolah aja ya. Saya berusaha untuk menanamkan juga di rumah, mulai menanamkan dulu. Nah, jadi bagaimana cara anak mengontrol diri? Jadi itulah melakukan kontrol diri yang membentuk kepercayaan. Jadi setelah mampu mengontrol diri, anak itu percaya dan bertanggung jawab serta memiliki motivasi intrinsik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini sehingga terbentuklah disiplin positif. Kontrol diri itu anak sudah mampu mengontrol dirinya. Kalau anak TK belum, ya kan? Gue tadi belum lah mampu anak TK. Benar. Bagaimana caranya? Disinilah kita mulai menanamkan nilai kebajikan. Nah, jadi sebelum kita menyampaikan sama anak tentang disiplin positif, kembali ke kita dulu. Kita sebagai guru adalah teladan bagi anak. Nah, jadi saya menyadari masih ada kekurangan sama saya.
bagi anak, dia dicontoh anak, bagaimanapun sikap buruk anak pasti mencontoh. Jadi bagaimana kita mengontrol diri kita dulu sebagai guru. Setelah, jadi nilai-nilai jangan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif, sikap-sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia, setiap individu. Kita sudah jalani ibu-ibu selama ini kan pendidikan berkarakter enggak? Ya kita jalankan pendidikan berkarakter, kita jalani, sikap kita ajarkan, tapi kita lupa untuk mengulang-mengulangnya terus, atau kita kurang mengekspor sama anak, kurang menyampaikan sama anak. Yang paling dekat tentang nilai-nilai kebijakan itu adalah profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah salah satu dari profil Pancasila. Nilai-nilai kebajikannya mandiri, bernalar kritis, berkebenangan global, bergotong royong, kreatif, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai, dan nilai-nilai yang kita tadi yang mereka yakini. Oh, kalau aku suka empati, aku semangat, simpati, disitulah kesadarannya dari dalam diri ya Bu Jana ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada sanksi gitu kan. Jadi baiknya pun nggak direkayasa. Kesadaran, benar. Jadi kebutuhan dasar manusia. Oh ini dia nih. Jadi setelah anak tadi, setelah kita tadi termotivasi dari dalam kah, dari luar kah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar ini: kesenangan, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup. Jadi ini kita punya 5. Di antara kelima ini, kebutuhan dasar mana yang paling tinggi? Dan kalau pada saat anak mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi, nih, contohnya anak mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi anaknya, dia kalau nggak dapatkan itu di rumah ataupun nggak dapatkan itu di rumah ataupun di lingkungan dia pasti bersikap yang aneh. Betul. Bersikap yang aneh. Bersikap yang aneh ya Bu. Nah, disitulah dia mempunyai tujuan. Contohnya, dia guling-guling. Oh, berarti dia ya Bu, berarti dia kalau kurang kasih sayang tadi, terus cari perhatian, berarti lain dari yang lain. Ya. Tadi dia stimulus responnya tadi kan dia guling-guling. Kita bilang kamu ini nggak bisa hidup bagus. Ya nggak? Kesalahan nggak tadi? Kesalahan nggak? Ada ibu. Ya kita mulai, kita duduk rapi dengar ibu. Dia pokoknya nggak konsen lah gitu. Dia cuma mau mencari perhatian. Itulah stimulus respon tadi. Sebenarnya yang dia lakukan itu bukan kesalahan, tapi dia punya tujuan. Apa tujuannya? Mencari kasih sayang. Berarti belum dikasih sayang sama Bu Des sama Bu Dinda. Mendapat kasih sayang udah. Nah, karena Bu, setiap manusia mempunyai kebutuhan ini. Kebutuhan ini dia lebih tinggi. 90%. Punya anak sendiri, punya anak-anak yang dicari. Kebutuhan apa anak yang dibutuhkan? Udah dapatkan apa di kelas? Kebutuhan dasar anak apakah sudah tahu kita? Ayo kita cari. Inilah penjelasan. Ini penjelasan. Kebutuhan bertahan hidup. Itu makanan. Jadi Bu Jana apa? hidup secara psikologisnya, secara fisiknya. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini biasanya paling utama ya Bu ya. Makanan. Sandang, pangan, papan itu duluan. Iya, betul. Iyalah, kalau Secara biologisnya itu produksi reproduksi, keluarga dan kesehatan. Psikologisnya perasaan aman. Jadi pada saat kebutuhan anak bertahan hidup ini terpenuhi semua, insya Allah aman. Setelah kita mengetahui semua kebutuhan dasar anak tadi,
menuju monitor, pemantau atau posisi guru kita sebagai guru membuat rasa bersalah. Ya. Oh, Nina, ya Allah, kan ibu jadi harus sedih, aku nanti ibu kena hukum, ya gitu. Jadi membuat pasien anak, membuat anak rasa bersalah. Betul. Nah, tuh penghukum kita langsung menghukum anak. Teman, teman, monitor, kita mantau anak dari jauh. Manajer, Semuanya. enggak, kita sudah membagi posisi kita sebagai pengolah permasalahan. Yuk kita coba ini hukuman. Hukuman terjadi biasanya dengan tiba-tiba. Yuk langsung marah-marah itu tetap langsung berdiri. Ataupun enggak? Hukuman, itu hukuman. Nah, ini biasanya searah, satu arah. Nah, mudah-mudahan kita nggak apalagi ya Bu ya, nggak sampai ke sini lagi ya. Kita mau ngomong tolong lemah lembut ya Bu. Jadi pada saat kita menyampaikan tentang posisi kontrol ini, pada saat kita menghukum pun, kan kita kalau menghukum kan spontan. Itu pasti masuk ke dalam hati anak luka, gitu kan? Ini juga kalau kita jadi memantau apa peraturannya, ada peraturannya gitu, mana yang enak, apa peraturannya, dengan kan ada peraturannya, mana yang enak nah di situ ya, dari kata-kata, dari intonasi, dari tutur kata, jadi tolong jadi tolong ibu guru diolah lagi tutur katanya, masih sabar dulu, jangan terbawa emosi. Jadi ada peraturannya, ngomongnya pelan gitu. Jadi kembali ke rumah tadi. tapi sakit kan Bu. Jadi posisinya tadi enak sih enak ya Bu. Kembali ke laptop. Jadi Bu Dewi tanya posisi manajer, Bu ini sudah lakukan karena Bu ini sudah di atas manajer. Nanya pertanyaannya banyak, gitu kan? Pasti yang sudah dilakukan nak, apa itu benar? Apa yang melanggar? Nah begitu itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan, apa yang melanggar? Kesalahan apa? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah di situ maksud dari kelima posisi kontrol tadi. Apa tadi? Menghukum teman, membuat anak rasa bersalah, pemantau sampai ke manajer. Disinilah posisi kontrol tadi itu berguna sama kita, dan mudah-mudahan kita tidak dalam posisi penghukum atau rasa bersalah, karena posisi penghukum atau rasa bersalah itu dalam motivasi intrinsik yang gagal ya yang dari luar gagal. Kenapa nggak mau kan? Kita bawa ke diri kita sendiri, kita nggak mau kan gitu ya. Apalagi anak, dia baru juga mengetahui dia punya melakukan kesalahan itu mempunyai tujuan. Jadi dia harus diulang, dikasih tahu pemahaman terus tentang nilai-nilai kebajikan. Sampai akhirnya mudah-mudahan kita sebagai guru tetap berada dalam posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Dan berangsur ya sampai ke manajer ya, yang akan keluar menjadi motivasi intrinsik. Nah, di segi motivasi intrinsik inilah kita mampu mengontrol diri dan menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan permasalahan anak yang ada dalam sekolah atau kelas kita. Namanya sudah mengerti, jadi tolong hindari dari hukuman ya Bu. Ya. Apa itu konsekuensi? Ayo, taunya anak kalau melanggar, di sini nih ada konsekuensinya. Ini berguna untuk sebagai pemantau. Tadi posisi kontrol sebagai pemantau konsekuensinya. Silakan bagi anak sudah punya kesepakatan konsekuensinya. Nah, di sinilah ibu guru masuk ke restitusi. Restitusi ini berada pada posisi kontrol manajer. Ini tujuannya menyelesaikan masalah dalam posisi manajer. Nah, di sini. Jadi kita buat keyakinan kelas, tujuannya nilai-nilai kebijakan tadi, kebajikan itu yang sudah pemaparan tadi sudah dipahami anak, sudah dimengerti anak. Tujuannya kita buat untuk mendisiplinkan atau menciptakan kedisiplinan
yang muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam anak, motivasi intrinsiknya muncul. Jadi setelah punya keyakinan kelas, ibu guru tadi sudah memahami belum tentang nilai-nilai kebijakan? Kalau sudah memahami nilai-nilai kebijakan, kita paparkan sama anak. Nah, siap kita untuk membuatnya bersama anak. Kita hindari. Kita punya peraturan, ya enggak? Apa bedanya? Apa bedanya dengan peraturan? Bedanya peraturan itu tidak dibuat dengan kesepakatan bersama. Ya kan, kita punya peraturan. Selama ini punya peraturan. Tapi apa berbeda dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan tadi yang dibuat bersama. Itu namanya kita sebut keyakinan kelas. Selama ini kita punya peraturan. Peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah tanpa bersama-sama dengan pihak yang lain. Itu yang membedakannya. Jadi setelah kita punya keyakinan tadi, nilai-nilai kebajikan tadi, kita jelaskan sama anak, kita terangkan sama anak artinya, dan kita pingin bersama-sama menyusunnya bersama anak. Contohnya, saya guru kelas di kelompok B2, kelompok jambu, punya nama kelompoknya kelompok jambu. Di kelas saya itu anaknya aktif, kecerdasan anak kinestetik. Kinestetik itu nggak bisa diem, fisiknya selalu bergerak. Dan ini tujuannya untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Jadi setelah kita menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi yang kita tanamkan, anak muncul sendiri dari dalam diri dia. Tapi anak TK sulit yang muncul, tapi itu usaha penanaman tadi lah. Sudah dibuatnya itu abstrak, jadi nyata peraturan. Jadi dari pernyataan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi tidak terlalu banyak. Kita banyak-banyak. Anak-anak kaya. Nah, jadi kan jadi dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi penggunaan kata jangan itu dikurangi. Kalau bisa dihilangkan. Diganti dengan bahasa yang positif. Segitiga restitusi berada pada posisi kontrol manager. Inilah yang dilakukan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer berada di segitiga restitusi. Yang pertama sekali dilakukan adalah menstabilkan identitas pada posisi dasar. Jadi pada anak melakukan kesalahan, kita lakukan dulu menstabilkan identitas anak. Selanjutnya kita naik lagi ke validasi tindakan yang salah. Jadi jangan meremehkan kemana-mana, yang salahnya aja diperbaiki. Sampai ke menanyakan keyakinan yang dibuat tadi dilanggarnya. Sampai di contohnya. Pada saat menstabilkan identitas yang kita tanyakan, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi bilangnya, kita mau ngomong sama anak udah berbuat salah ini, tapi kita terbiasa marah. Kamu gitu loh. Mau kayak gitu terus, ibu udah ngomong gitu. Apakah seperti itu? Yang kita lakukan menstabilkan identitas adalah kita katakan, nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu langsung diam dulu anak tuh, langsung renyuh. Mudah-mudahan yang bencana ya. Ya, jadi setelah itu kita kata-kata lagi gitu. Kata-kata lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada saat anak melakukan, misal anak paling sering kita anak mukul ya. Pada saat anak mukul kita bilang itu kesalahan. Kesalahan kan? Karena itu negatif. Tapi anak mempunyai tujuan.
Ayo, ada nggak? Jadi kamu nggak kamu dari mukul. Jadi bagaimana? Ada nggak cara lain yang efektif dengan cara nggak memukul? Gitu. Oh, Pak, Rehan. Dia Rehan itu nggak salah, tujuan itu lebih. Iya Bu, jangan memang ada tujuannya. Tapi kita validasi. Kita validasi tindakan yang salah tadi. Kita validasi tindakan yang salah tadi. Apakah ada cara yang lain selain dari memukul? Nah, setelah itu sampai kita menanyakan keyakinan. Kemana tadi Apa yang kita dilanggar? Nah, yang kita sepakati tadi apa yang dilanggar? Jadi kamu itu pinginnya seperti apa? Kamu itu ingin menjadi seperti apa? Jadi anak kalau jenjang kita memang di umur 4 sampai 6 tahun, kalau untuk menanyakan ini anak responnya lambat. Lambat nggak? Tapi dari tingkah laku dia, dari kita menyampaikan stimulus kita kepada dia, dia dengan bahasa kasih sayang, dari hati ke hati. Nah, harus balance dengan sekolah dengan orang tua ya kan Bu Linda. Nah itu tadi, jadi harus sesama ya, betul Bu Jana, ada sesama, ketemulah dia nanti masalahnya itu apa. Nah apa ya tindakan yang harus kita lakukan di sekolah, apa tindakan yang harus dilakukan di rumah. Kalau itu tidak balance tidak akan berhasil ya. Saya sudah coba. Nah jadi itu tetap komunikasi dengan kedua belah pihak ya. Benar yang dikatakan Bu ini. Pendidikan pertama sekali adalah pendidikan di rumah. Jadi kita pendidikan di jenjang taman kanak-kanak umur 4 sampai 6 tahun masih anak yang labil, belum stabil, belum mengerti hal apapun. Anak diberikan sama kita yang itulah Bu ini bilang dari bekas gemblengan dari rumah, bekas marah-marahan dari rumah, tanpa ada ilmu orang tua menanamkan tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi waktu kita cuma di jenjang TK itu 3 jam. Lebih lama anak bertemu sama orang tua di rumah. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita bertemu dengan orang tua, menyamakan persepsi tentang budaya positif, tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi sehingga pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah di TK bersama-sama memenuhi kebutuhan anak dan munculnya motivasi intrinsik anak. Itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kita buat kesepakatan dengan orang tua. Itu tujuan dari ketiga RCTI tadi. Udah Bu? Nah, ya selesai. Penutupnya adalah lakukan budaya positif untuk diri sendiri. Lakukan budaya positif untuk diri sendiri yang akan menularkan di lingkungan sosial di mana kita berada. Karena dunia pendidikan membutuhkan guru yang dapat menciptakan generasi yang mempunyai motivasi intrinsik. Demikian Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.